Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Indonesia Hari Ini bersama saya Maria Hutasoid yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi menarik dan terhangat di Indonesia. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Meski kegiatan belajar mengajar kini dilakukan secara virtual, biaya sekolah tetap tidak berubah. Hal tersebut membuat orang tua siswa di Kota Medan mengeluh karena tidak adanya potongan SPP yang diberikan pihak sekolah. Pandemi virus corona tidak membuat biaya sekolah menjadi turun meskipun selama pandemi terdapat perubahan sistem belajar menjadi dalam jaringan. Hal tersebut membuat orang tua siswa yang bersekolah swasta di Kota Medan mulai mengeluh. Mereka mengeluh tidak adanya potongan uang SPP yang diberikan pihak sekolah, padahal siswa belajar di rumah. Terkait hal tersebut, orang tua siswa berharap pihak sekolah bisa memberikan keringanan dengan potongan uang SPP. Pasalnya, sejak wabah COVID-19, masyarakat banyak yang mengeluh dengan kondisi ekonomi yang serba sulit. Namun di samping itu, pihak sekolah telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Uang SPP sekolah selama pandemi ini ada berkurang nggak? Enggak. Itu alasannya apa dari pihak sekolah? Enggak ada, ya tetap full aja bayarnya. Jadi kata dari pihak orang tua ada mengeluh nggak segala macam? Sebenarnya mengeluh, tapi kan memang dari sekolahnya seperti itu ya harus dibayar. Terus kemudian proses belajar mengajar sendiri gimana? Pakai daring, online. Online ya? Iya, Zoom online. Jadi selama di rumah siapa yang dampingi? Enggak ada lah, sendiri, karena kan saya kerja dan bapaknya juga kerja. Terus, Jadi dia belajar ya sendiri. jadi harapannya untuk pihak sekolah atau dinas pendidikan sendiri gimana? Ya kalau bisa masuk sekolah aja lah, tapi pakai waktu gitu. Untuk biaya sekolahnya meskipun daring apa harus ada dikurangin biayanya atau gimana? Kalau bisa sih dikurangi, karena kan kita udah beli paket kuota ya kan. Itu kan dapat dari sekolah pun cuma beberapa giga aja, jadi kurang. Karena satu hari itu dia tetap belajarnya 4 sesi, jadi dari pagi sampai jam 12 siang gitu. Nama kakak siapa? Dede. Sekolah di mana? Di Metodis 3. Sementara itu, pemirsa, petugas kepolisian menangkap 3 tersangka yang melakukan penculikan terhadap seorang anak di Jalan Abadi, Kota Tanjung Balai. Para pelaku nekat menculik sebagai jaminan atas hutang ayahnya dalam bisnis jual beli narkoba. Inilah 3 tersangka warga Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara yang berhasil ditangkap atas kasus penculikan anak di Jalan Abadi, Kota Tanjung Balai. Saat beraksi, tersangka berjumlah 5 orang, namun 2 pelaku berhasil kabur saat warga mengejar dan menghadang mobil tersangka. Motif dari tersangka nekat melakukan penculikan anak tersebut atas hutang ayahnya dalam bisnis jual beli narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.000 butir. Rencananya anak tersebut akan dijadikan sandera agar ayah korban segera mengembalikan uang atas transaksi narkoba senilai 65 juta rupiah. Polisi masih mendalami kasus jual beli narkoba antara ayah korban dan para tersangka. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, Indonesia Hari Ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Hari Ini. Pemirsa, jelang perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek, jumlah permintaan ayam kampung di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau menurun drastis. Hal ini disebabkan banyak perantau yang tidak pulang ke kampung halaman akibat pandemi COVID-19. Ayam kampung yang biasa digunakan untuk sembahyang leluhur serta untuk hidangan makanan di Hari Raya Imlek. Di masa pandemi, permintaan ayam kampung di tingkat pengecer menurun. Berbeda dengan tahun sebelumnya, seminggu menjelang perayaan Imlek, permintaan ayam kampung meningkat.
Penjual ayam kampung mengatakan hingga saat ini permintaan baru mencapai 100 ekor lebih. Berbeda dengan tahun lalu, seminggu jelang Imlek permintaan bisa mencapai 250 ekor ayam. Ayam kampung tahun ini gimana, Pak? Kurang tidak banyak. Kurang banyak. Kalau tahun lalu gimana, Pak? Tahun lalu agak lumayan ya. Ini hingga saat ini 2 minggu jelang Imlek berapa, Pak? 100 lebih ya? 100 lebih lah. Ini rata-rata mereka beli ukuran berapa sih? 1 kilo 3, Hmm. 1 2. Untuk apa mereka beli itu? Untuk makan lah. Kebanyakan orang Cina atau apa? Untuk kebanyakan ini, untuk makan ini. Berapa harga 1 ekor, Pak? 1 kilo 70 lah. 70. Itu udah bersih, Pak? Minimnya permintaan ayam kampung tahun ini dikarenakan banyak perantau yang tidak pulang kampung akibat dampak pandemi COVID-19 yang hingga kini belum juga usai. Di samping itu, pemirsa, kesadaran masyarakat Lingga Kepulauan Riau terhadap protokol kesehatan semakin rendah. Kasus COVID-19 terus mengalami kenaikan. Hal ini membuat Polres Lingga turun ke jalan membagikan masker gratis kepada warga sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Pembagian masker gratis oleh Polres Lingga berpusat pada tempat keramaian di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Layaknya razia kelengkapan kendaraan, satu persatu pengendara yang tidak memakai masker dihentikan oleh polisi lalu diberikan masker. Kasat Narkoba Polres Lingga, Ibtu Raja Vindo mengatakan, pembagian masker gratis ini merupakan upaya Polres Lingga dalam menghentikan laju penyebaran COVID-19. Ya, terima kasih. Giat ini pembagian masker ya yang dimotori oleh Polisian Polres Lingga. Kami membagi masker kepada masyarakat yang guna untuk mengantisipasi penekanan angka COVID-19 di Kabupaten Lingga. Berapa total masker, Pak? Untuk hari ini kita membagikan sebanyak lebih kurang 100 masker kepada masyarakat yang lewat di titik yang telah kita tentukan. Ini dilakukan setiap hari? Kita melakukan ini sesuai sama program daripada pemerintah, melakukan pembagian masker ini setiap hari, dan kami dibagi dalam 2 kelompok. Harapannya, Pak? Ya, harapannya agar masyarakat kita khususnya di Kabupaten Lingga terlindungi dari infeksi virus corona ya, dan masyarakat juga tertib di dalam pemakaian masker sesuai dengan anjuran pemerintah. Sementara itu, data dari Satgas COVID-19 Kabupaten Lingga per tanggal 9 Februari 2021, kasus positif bertambah 2 kasus, total 51 kasus, 7 berstatus pasien aktif, 41 sembuh dan 3 meninggal dunia. Pemirsa, Indonesia hari ini akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Kita kembali di Indonesia hari ini. Pemirsa, petugas Satpol PP Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau melakukan razia penyandang kesejahteraan sosial di sejumlah titik lampu merah. Razia diwarnai kejar-kejaran antara petugas dan badut yang berusaha kabur dengan memasuki perumahan warga. 6 orang badut di lampu merah Tanjung Pinang kocar-kacir dan berusaha kabur saat akan diamankan petugas Satpol PP dalam razia ketertiban masyarakat di sejumlah titik wilayah Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mereka sempat berlari ke arena perumahan warga dan bersembunyi di perumahan warga, namun berhasil diamankan petugas. Peristiwa ini terjadi di bundaran kota, tepatnya di lampu merah Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang. Lokasi ini kerap dijadikan titik para badut mengemis dan diduga meresahkan masyarakat. Dan Ru Satpol PP Kota Tanjung Pinang, Suryadi, mengatakan kegiatan penertiban ini sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu dan sudah belasan badut traffic light yang diamankan. Kegiatan rutin kami sehari-hari. Kemudian saya menergunya patroli, ya. Saya diperintahkan kepada komandan saya untuk penertiban badut-badut yang ada di sepanjang simpang lampu merah Kota Tanjung Pinang. Sejauh ini ada berapa banyak bang yang ditertibin? Sejauh ini ada sekitar yang udah ditertibin lah? 6 badut yang 6. kita tertibkan.
Ya. Ini sebelumnya orang ini sempat dikasih teguran atau seperti apa, Bang? Sebelumnya kita kasih teguran dulu. Hmm. Untuk yang kedua kalinya baru kita barang-barangnya disita semua di kantor. Oh, berarti udah 2 kali teguran ya, Bang? Siap, ya. Tadi sempat kabur ya dia? Kabur, ya. Salah satu badut yang berhasil kabur dari kejaran petugas mengaku terpaksa mengemis setelah berhenti berjualan di lampu merah Kota Batam. Pandemi COVID-19 membuat jualan sepi pembeli. Hasil mengemis uang dalam 1 hari mencapai Rp150.000. Ya, tertiga, Bang. Alasannya itu cuman keterima dari atasan katanya. Kalau misalnya saya nggak turuti aturan, saya bisa dipecat, Pak. Kalau emang gitu, Pak, Bapak kalau dipecat masih keluar uang dari kantor, aku bilang itu. Kami gimana kalau misalnya tak kerja tak makan, Bang? Adik 3 orang di rumah, mama seorang diri, ayah udah nggak ada lagi. Dapatkan berapa sehari? Kalau lagi enak-enaknya 150, Bang. Kalau satu minggu doang. Itu hari libur aja? Iya, hari libur tuh. Katanya ada yang lecet di mobil, baru ada yang gimana, dia bilang pokoknya kalian itu terlalu mobile, terlalu publik katanya. Boleh kalian nyari badut tapi jangan di jalan. Jadi di mana, Pak? Aku bilang itu. Apa kita di hotel, apa kita di kafe, kan di luar ini nalar dia bilang. Tapi Abang hari-harinya memang seperti Memang ini. Sebelumnya di Batam kemarin kerja ini, Bang, kerja jualan saya. Kegiatan patroli ketertiban masyarakat ini akan terus dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang. Petugas juga mengimbau para badut agar tetap mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Pemirsa, meski di masa pandemi sejumlah objek wisata banyak ditutup, namun Kota Bandung menghadirkan destinasi terbaru bagi wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah Bandung. Cicalengka Dreamland yang berada di Bandung Timur menyajikan objek wisata alam bernuansa religi. Meski baru, pihak pengelola tetap mengedepankan protokol kesehatan dan juga membatasi jumlah pengunjung. Cicalengka Dreamland, objek wisata yang menyuguhkan pemandangan alam landscape bernuansa religi ini selalu dipenuhi wisatawan yang datang dari dalam maupun luar daerah Bandung. Tak heran jika Cicalengka Dreamland menjadi salah satu destinasi favorit baru bagi para pelancong. Selain menyuguhkan lukisan alam yang eksotik, juga terdapat sejumlah wahana outbound serta beberapa spot untuk bersuah foto dengan bertemakan Islami. Kondisi ini ya alhamdulillah bagus, terus tapi ini ya gimana harus ditingkatkan lagi kayak view foto-fotonya biar pengunjung merasa puas gitu. Baru pertama kali? Iya, baru pertama kali. Kalau untuk protokol kesehatannya gimana tadi, Mbak? Gimana? Protokol kesehatan. Oh, bagus. Dari bawah juga Udah di ini. Udah di ini lagi dari pertama kita masuk itu udah diperiksa semuanya, kita harus pakai masker, terus pakai sanitizer Dan aman dan juga menggunakan hand sanitizer yang telah kami sediakan. Melihat animo masyarakat yang datang ke Cicalengka Dreamland, pihak pengelola objek wisata memberlakukan protokol kesehatan. Salah satunya dengan membatasi jumlah pengunjung sebanyak 50% dari total kapasitas. Pengelola juga menggunakan sistem pembayaran top-up e-money di sejumlah loket dengan menggunakan eKTP. Bisa dijelaskan? Ya, Cicalengka Dreamland, kami protokol kesehatan begitu perhatian besar kami. Sebelum masuk, tim petugas kami melakukan pengecekan suhu untuk seluruh pengunjung. Kemudian kami rutin melakukan penyemprotan disinfektan serta setiap beberapa waktu ada tim petugas kami yang keliling melakukan himbauan-himbauan terkait penjagaan, jaga jarak, protokol kesehatan, penggunaan masker dan lain sebagainya. Mengurangi jumlah untuk pengunjung. Dan untuk jumlah pengunjung sendiri kami melakukan pembatasan untuk mengurangi kerumunan. Nah, kemudian dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona, sistem transaksi di kami menggunakan cashless yang tidak melakukan pembayaran menggunakan uang, tapi menggunakan iktp yang dilakukan top up di loket kami. Kemudian
kurang lebih untuk mengurangi Untuk Dreamland sendiri, apa sih yang ditawarkan mungkin untuk di kawasan ini? Ya, yang ditawarkan kami di sini destinasi wisata yang mempunyai nilai edukasi serta keindahan dan panorama alam. Dan juga di sini 360 derajat pemandangan alam bisa terlihat di wisata Cicalengka Dreamland. Selain mewajibkan masker dan mencuci tangan sebelum masuk, pengunjung yang datang harus dicek suhu tubuhnya. Pengelola pun menempatkan sejumlah petugas untuk mengimbau para pengunjung agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Firman Zulkarnain melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi menjadi segmen penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Indonesia Hari Ini untuk menambah ruang informasi Anda. Saya Maria Hutasoid mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.